Bukan main semangatnya Bapak Ibu luar biasa. Kami menengok ibu dari luar ini macam menengok ikan mas koki. Ada merah, ada mas koki hitam, ada ikan lele, ada kura-kura, macam-macam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini rezekinya melimpah, utangnya lunas. Utang lewat. Tidak ada yang kita bawa mati menghadap Allah kecuali iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayahnya Islam, emaknya Islam, tinggal di negara banyak Islam, atuh nenek moyang Islam, tapi bisa pula perbuatan anak cucu tidak Islam. Insya Allah ini tidak ada di lingkungan kita, betul? Tadi kita baru saja menyaksikan Tasya Juwita, Imelda Manurung, perjuangannya luar biasa, lahir dari orang tua yang belum bersyahadat. Kita semua tadi menjadi saksi, menunjukkan betapa perjuangan mereka luar biasa. Kita malu dengan mereka. Dia dengan segala keterbatasan, perempuan lemah, berani menunjukkan keimanannya, bersyahadat, melawan segala kesulitan, melawan keluarga, melawan himpitan ekonomi, melawan pergaulan. Kita apa perjuangan kita untuk la ilaha illallah? Hari ini pelajaran yang dapat kita ambil pertama, orang kalau dia tidak mendapatkan dengan perjuangan, dia tidak akan sayang, dia menyepelekan. Tapi kalau dia peroleh dengan kesulitan, dengan perjuangan, dengan kepayahan, insya Allah diperjuangkannya sampai mati, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah Islam, anaknya jangan sampai berubah akidah. Mudah-mudahan anak kita sampai hari kiamat tetap la ilaha Muhammad. Waktu lahirnya itu yang bapak bisikan, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang hanya karena himpitan ekonomi, karena baju kaos bekas, karena dikasih mie instan, karena dikasih pekerjaan, hilang akidah. Jaga anak-anak bapak ibu. Siap dijaga? Dipacari, dikasih biaya, disekolahkan, dinodai, dipaksa untuk murtad, rusak akidahnya, betul? Pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dua, diancam, kalau kau tidak mau ikut aku, kutinggalkan engkau. Perempuan tak berani, karena takut tak makan, takut tak ada kerjaan, sulit ekonomi. Jaga anak-anak kita, jangan hanya karena menengok calon menantu punya mobil mewah, sepatunya mahal, dia tak tahu bahwa itu kredit semua. Yang pertama yang ditengok, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang datang menghina anakmu, yang pertama kau lihat adalah
Yang pertama kali nanti ditanya adalah agama, saudaraku. Jadi kalau ada orang Islam bertanya masalah agama, salah apa benar? Sekarang banyak orang benar tapi ragu dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang salah, orang benar bingung dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Saking banyaknya orang tak bercelana, orang yang pakai celana ragu dengan celananya. Lama-lama dia pun tak bercelana. Betul yang saya cakapkan. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD, Bapak Camat, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, Bapak Dan Ramil, Ketua Pengurus Masjid, ibu-ibu mak-mak garis keras. Di mana-mana saya ceramah biasanya yang mengawal supaya jamaah ini tertib, biasanya ada Satpol PP, ada Pemuda Pancasila, ada FKPPI, ada Banser, ada Kokam Muhammadiyah. Tapi di lingkungan masjid apa? Tadi pas masuk dari gerbang mama. Apa kata Ustaz Iqbal Sauki tadi? Ini perlu kita tiru. Karena kalau laki-laki yang menjaga, banyak yang bisa menerobos. Laki-laki tegap, gagah perkasa, kumisnya melintang, diterobos orang. Tapi kalau mak-mak kali berdekat, dekat kok sampah lo. Kalau emaknya tegas, kalau emaknya cerewet, insya Allah akidah anaknya selamat. Betul? Di mana kau sekarang? Sama siapa kau jalan? Mana kunci sepeda motor? Jam berapa kau pulang? Duit ibu kasih kau belikan apa? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah akidah anak-anak kita selamat. Ada ibu-ibu yang mengamal di belakang. Tapi kalau ibu sudah diam, anaknya tak balik-balik, diam. Anaknya mabuk, diam. Anaknya sakau, diam. Lakinya dilarikan pelakor, baru dia mau. Ingat ibu, kau bukan cuma mengandung, kau bukan cuma melahirkan, kau bukan cuma hamil, tapi anakmu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sampai anakmu meninggalkan Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, dia tidak akan diterima di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi, neraka jahanam tempatnya. Betul? Kenapa Ustaz ibu rakyat? Jangan mengamuk atau apa nih? Mikrofonnya mantap. Masjid ini sudah cantik. Masjid ini layak dijadikan sebagai masjid Kabupaten Deli Serdang. Betul, Kabupaten Deli Serdang. Masjid yang paling bagus di kabupaten, namanya menurut aturan Kementerian Agama. Dulu namanya Depak, Departemen Agama. Sekarang berubah namanya Kemenak, Kementerian Agama. Masjid-masjid selevel kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Saya ulang sekali lagi. Selevel provinsi level di sana, kalau di sini level. Mana kabel? Mana kabel? Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Bagi aku bilang berubah. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Kalau selevel kabupaten kota namanya Masjid Agung. Jadi masjid ini kalau maunya nggak jadi masjid kabupaten berarti namanya Masjid. Yang ingatannya kuat
Kami menengok ibu dari luar ini macam menengok ikan mas koki. Ada merah, ada mas koki hitam, ada ikan lele, ada kura-kura, macam-macam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini rezekinya melimpah, utangnya lunas. Utang berapa? Tidak ada yang kita bawa mati menghadap Allah kecuali iman. Apa yang bawa mati? Iman. Jagalah iman. Iman tak dapat diwarisi. Dalam masjid tak boleh menyanyi. Kalau di tanah lapang 3 CD kita selesai. Iman tidak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Iman tak dapat diwarisi walau dari ayah yang beriman. Itu namanya lagu lupa sahir. Masukkan anak ke sekolah agama. Ini kecamatan Patumbak. Seingat saya di Patumbak ini dulu ada madrasah sanawiyah negeri. Betul? Dulu saya pernah ke sana waktu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah. Kami ujian ke Patumbak. Tak ingat saya lagi. Pokoknya sebelum terminal Amplas belok kanan masuk ke dalam. 30 tahun yang lalu. Dan mungkin guru-guru pun apa ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi amal mereka tetap mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Syaratnya mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid cantik besar, jangan bangga, jangan sombong. Kenapa? Karena masjid di Andalusia. Tahu Bapak Ibu Andalusia? Andalusia itu Spanyol. Masjid cantik, megah, mewah, Alhambra, Cordova. Sekarang tidak lagi jadi masjid dan boleh sholat di dalam. Tertulis di dalamnya forbidden for praying. Tidak boleh untuk sholat. Sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Mau ibu bapak masjid cantik menjadi museum? Jadi museum, masuk orang ke dalam penghari pakai sepatu diinjaknya. Pakai sepatu buatnya masuk ke dalam, turis pakai rok pendek masuk ke dalam menengok. Oh, ini peninggalan sejarah zaman dulu ya. Oh, kubahnya emas. Ditengok orang itu kelak gambar. Oh, almarhum Abdul Somad ceramah dulu di sini. Mau kita tempat ini menjadi museum? Mau kita tempat ini masuk orang pakai sepatu? Apakah yang saya sampaikan ini hanya cerita dongeng atau nyata? Nyata. Di Spanyol. Spanyol itu di mana Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Panjang umur, sehat badan, main-main kita nanti ke Real Madrid, Barcelona. Kalau Amsterdam dekat di sini kan, Amplas terminal masuk dalam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini ceramah menakut-nakuti orang. Aku tidak menakut-nakuti. Saya bukan provokator. Saya bukan radikal. Saya sedang mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan keponakan-keponakan saya. Dulu TV masih disensor. Orang nonton TV masih disensor. Apa alat sensornya? Badan Sensor Film Nasional. Betul? Dulu TV masih dikontrol. Apa yang mengawasinya? Komisi Penyiaran. Sekarang orang tidak nonton TV. Lalu yang ditontonnya apa? www.youtube.com. Tidak pakai sensor. Orang cerita agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok ustaz, memaki-maki ulama, seenaknya saja.
tidak ada kontrol, bebas sebebas-bebasnya. Satu-satunya yang bisa menyaring ini adalah keluarga. Yang membelikan handphone, ibu. Yang membelikan paket, ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nampaknya Ustaz salah ngomong ini. Yang membelikan handphone itu bukan saya Pak Ustaz, suami saya yang kerja. Yang kerja memang suami ibu. Yang mencari duit memang suami ibu. Yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala suami ibu. Tapi duit itu ibu yang megang. Betul? Mengaku bapak-bapak ini orang-orang teraniaya semua ini. Betul Pak? Mengaku juga mereka. Insya Allah bapaknya baik, ibunya baik. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, anaknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak itu tidak sholat, tidak pakai jilbab, keluyuran sama laki-laki tak mahram, dimurtadkan, dirusak akidahnya, yang tanggung jawab siapa? Aku belum Ustaz. Yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Mamin mauludin illa yulamu al fitrah. Semua anak yang lahir ini fitrah, suci, bersih, macam papan tulis yang belum dicoret-coret, macam kertas putih yang belum ditulis, macam kapas yang belum dilukis. Siapa yang membentuknya? Fa'abawahu, emak dan ayahnya. Di apa nama desa itu? Marendal 1. Di Marendal 1 ini orang manggil ayah atau manggil papa atau papi? Papa. Anak saya suruh manggil papa, manggil ayah. Ada anak manggil papi, 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 papi. Yang kau manggil papi, kita makan sama belajar. Mau panggil papi silakan, mau panggil ayah silakan, mau panggil abi silakan. Semua hukumnya boleh mubah. Kau anak kau manggil apa? Father. Anak kau daddy. Panggil maknya apa? Mama. Mantap. Panggil apa? Umi. Bagus. Kau mami. Mami itu Fir'aun. Cuma membedakan sama tulisannya. Kalau mumi pakai u, kalau mami pakai o. Panggillah dengan panggilan yang baik-baik. Insya Allah anak akan menjadi baik. Mudah-mudahan pulang dari tablik akbar ini ibunya menjadi lebih baik. Ada ibu-ibu saking sibuknya main handphone, diikatnya anaknya ke batang pisang. Main handphone ya, menangis anaknya, di streaming kan ya. Ada anak nangis guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, ini cerita dulu ini, mak-mak kita tak banyak yang diurusnya. Yang diurusnya cuma lakinya, anaknya, dapurnya, tempat tidurnya, makannya. Itu aja yang diurusnya. Mak-mak sekarang semua diurusnya. Sinetron Korea dia juga yang ngurus, film India dia juga yang ngurus, anak artis bini, artis laki, artis nikah lagi, artis mati, artis demam, artis pacaran, diurusnya juga semua. Betul tak cakap saya? Tuba liman sya'alahu aibuhu aqayu binnas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus anaknya sehingga dia tak sempat mengurus anak orang lain. Jangan kau cakapkan rambut anak orang, tengok rambut anakmu yang jilbabnya sudah panjang, alhamdulillah. Yang masih jilbab pendek, mudah-mudahan pulang pengajiannya jilbabnya jadi panjang. Yang jilbabnya belum lunas, cepat-cepat bayar. Dimudahkan Allah pintu rezeki kita semua insyaallah. Tengoklah Quran yang ada di tiang-tiang Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 ini. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat, ada perehalnya di situ.
menengok dari susunannya, ini nampaknya Quran ini memang selalu dibaca. Karena pernah juga saya ceramah di masjid, rapi, plastiknya belum dibuka. Masjid cantik, bagus, indah, luar biasa, tapi kegiatannya jangan sampai kosong. Maghrib ke Isya ada anak-anak ngaji Quran di sini. Dari jawabannya nampaknya bingung. Saya ulang sekali lagi. Dari maghrib ke Isya ada anak-anak mengaji Quran di masjid ini. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Qori kita tadi punya rumah Quran. Mana Pak Qori? Kenapa? Bapak Ibu yang punya rumah, kalau mau rumahnya sampai hari kiamat mengalir, wakafkan. Ini rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Jangan sampai ada anak Patumba, anak Deli Serdang, anak Sumatera Utara buta huruf Al-Quran. Ustaz Darwin Hasibuan dari mana? Sumatera Utara. Hebatnya Labulah Masjid 1341. Nah, Marendal 1. Namanya Marendal 1, tapi miknya 2. Masyaallah, Allah. Pokoknya betul itu namanya. Kau tahu tadi kalian kasih tahu ini, aku bawa karet dan semua. Bisa Pak? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak tak bisa main suruh mengaji ke sana, mengaji, pergi mengaji sana, mengaji. Mak tak mengaji, Mak. Mak mau nonton. Tak bisa. Memandikan anak ini tidak macam memandikan beruk. Tahu beruk? Beruk tukang wajan kelapa, mengambil kelapa itu dimandikan. Memandikan beruk diikat pakai tali, dimasukkan ke kolam, dipotong. Tak bisa begitu. Mendidik anak ini macam memandikan kuda. Ikut kita basah dalam kolam. Ibunya mesti ngaji. Ibu mesti ngaji. Ibu-ibu masih ada pengajian habis asar hari Jumat Wirid Yasin? Masih? Teruskan. Ada di sini orang yang membid'ahkan Wirid Yasin? Ada? Ajar terus. Bukan ajar tinju kan? Maksudnya kalau ada orang membid'ahkan Wirid Yasin dan baca aja terus. Bina! Kenapa Wirid Yasin? Bina! Baca aja terus sampai habis suara. Dua kendala. Ibu capek, dia terus. Dia capek, ibu terus. Ini gimana? Lanjutkan. Baca Yasin terus. Baca Yasin rumah baru tak salah. Baca Yasin mobil baru tak salah. Tapi nunggu rumah baru baca Yasin masalah. Allah bukan cuma menurunkan surat Yasin. Ada lain juz amma. Ada surat Al-Baqarah. Ada surat Ali Imran. Ada surat An-Nisa. Ada surat Al-Maidah. Maka ini semua sebagai bekal kita menghadap Allah. Tidak ada alasan bagi orang Marendal 1, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk tidak mengaji Al-Quran. Tempatnya bagus, kipasnya
hidup, tapi panasnya ditampung. Ganti lagi. Baru inilah ceramah minggu sampai ganti-ganti. Ada ming yang tak bertali, ada yang ming yang bertali, ada yang disamburkan ke telinga. Tapi khawatir kalau meneruskan ceramah ini datang ming yang digantungkan tidur. Masya Allah, tabarakallah. Pesan yang pertama, ibu mesti cerewet, ibu mesti bertanya, masuk ke kamar anak, kenapa kau tempel gambar-gambar artis yang tak baju ini? Nah, ini mak kau nah, ini adik kau nah, adik kau perempuan, kakak kau perempuan, emak kau perempuan, kenapa kau pajang orang tak beraurat? Di mana malu kau kepada Allah? Jangan anak sudah dewasa. Anak saya sudah 18 tahun, saya tidak boleh masuk kamarnya. Itu bukan ajaran Islam. Sampai lianglah, kita akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Latus'alunna yawma idzin 'anil. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata ditanya, nikmat telinga ditanya, nikmat mulut ditanya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat anak. Berapa banyak orang ingin punya anak tak dapat anak? Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang saya sudah dapat anak. Dari mana? Baik tabung. Berapa biayanya? 100 juta. Itu pun tabung second Pak Ustaz. Hebatnya doa orang Marendau 1. Dibilang panas, langsung turun hujan. Hujan rahmat, barokah. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini subur tanam-tanaman. Jilbab yang selama ini tak dicuci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan anak ke pondok pesantren. Siap? Saya sekolah di pesantren Darul Arafah, Lau Bakri, Kabupaten Deli Serdang. Orang tua saya tinggal di Kabupaten Pelalawan, Riau. 12 jam, jam 5 subuh berangkat dari Pelalawan, jam 5 sore baru sampai ke Pekanbaru, baru sampai ke Medan. Maju masuk ke pesantren, 12 jam. Mak saya menjenguk saya setahun sekali, menengok saya di pesantren. Ini orang Medan, anaknya tidak dimasukkannya ke pesantren. Ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi ayamnya mati. Kenapa? Karena tidak mencopokkan paruhnya untuk memakan padi-padi. Paham? Memang kalau orang belum makan siang, ayam mati. Padi ini banyak. Kenapa pula ayam bisa mati kelaparan? Pesantren banyak. Ada Nurul Hakim, ada Al-Manah, ada Jabal Rahmah, ada Darul Arafah, ada Rawdatul Hasanah. Yang tak saya sebutkan jangan kecewa. Saya tak ingat, bahkan semua aku ingat. Mau ingat kursi pesawat balik lagi. Ini pulang dari sini langsung ke airport, dari airport langsung terbang ke Pekanbaru, habis itu nanti ke Jakarta, dari Jakarta ke Kalimantan Barat, habis Kalimantan Barat ke Batam, habis ke Batam aku tak ingat ke mana lagi. Jadi jadwal Ustaz terakhir kemana? Lihat lahan. Hidup jangan pernah berhenti. Berhenti berkayu berarti mati. Setuju? Ya ada istilah berhenti. Bapak kenapa berhenti Pak? Aku udah pensiun Pak Ustaz. Jadi Bapak berhenti kenapa? Iya Pak Ustaz. Makan? Tidak ada istilah pensiun. Pengabdian kepada negara berhenti, tapi pengabdian kepada umat, jadi pengurus masjid, jadi imam. Bapak udah pensiun? Ya
Kami akan jadi muazin ya Pak, suaraku jelek kali. Jadi imam ya Pak, ayatku tak banyak. Mandikan orang mati, aku takut. Mati dia lah Pak. Iya. Tidak ada istilah berhenti berkarya, tidak ada istilah berhenti beramal. Minal mahdi ila masukkan anak pesantren Bu, tak bisa kita kontrol, kita kawal anak kita. Main handphone dia, entah apa yang ditontonnya, entah siapa yang di WA-nya, entah siapa yang di chattingnya, entah siapa yang dihubunginya. Begitu mudahnya buat dosa sekarang. Kalau zaman Abdul Somad dulu, yang merusak kepala Abdul Somad kita banyak unyil, kucing, kusrok, paudah, parahnya. Tapi anak bapak sekarang, anak ibu sekarang, channel-channel YouTube mengajak kekafiran, mengajak pemurtadan, merusak akidah. Tak tanggung-tanggung dunia ini sekarang. Maka kalau tak kuat-kuat bentengnya, dikhawatirkan dia akan hancur terbawa dengan zaman ini. Tapi alhamdulillah masjid masih ramai. Alhamdulillah. Jadi dikasih tahu gimana kita jadwal terakhir ceramah sebelum ke airport ini. Jadwalnya nanti di Marendal Pak Ustaz. Bayangan saya belum Marendal zaman dulu kan. Marendal jalannya pun jalan tanah. Paling 3 sok di sini. Nanti ceramah terakhir kita pun ulang menjerit-jerit. Duduk. Hebatnya orang Marendal. Begitu saya bilang kipasnya ada, AC-nya ada, tapi panas. Turun aja. Makbul doa orang. Kalau doa mau makbul, di antara doa yang diminta, Rabbi habli minas shalihin. Anaknya kaya, mobilnya mewah, gajinya banyak, rumahnya besar, bininya cantik, amin. Tapi tak sembahyang. Mau? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup, tak ada gunanya kalau tak sembahyang. Pak Ustaz, disangka ibu ini mau bertanya, boleh saya tanya Pak Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ada yang mau saya tanyakan nih Pak Ustaz. Dia apa namanya? Ada yang tak sembahyang di rumah saya kok. Makanya anaknya disuruh sembahyang kok. Bukan anak saya Pak Ustaz, anak saya rajin. Laki saya tak sembahyang. Berarti ibu selama ini satu tempat tidur sama genderuwo. Bini saya tak sembahyang Pak Ustaz. Berarti bapak selama ini serumah sama mak lampir. Patutlah anaknya tuyul. Ya Allah, perbaikilah umat ini ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya untuk sholat ya Allah. Rumah dekat masjid, suara mikrofon bertalu-talu masuk ke jendela. Hayya 'alas shalah. Maka entah apa yang akan terjadi di dunia. Dia ada sholat. Sholat apa? Sholat ke masjid. Surgamu untukmu, nerakaku untukku. Urus saja surgamu, jangan kau urus neraka. Awak pun terdiam. Mereka doa. Kau dapat ilham dari setan mana itu? Memang yang tak sembahyang kau. Memang yang pakai sabu-sabu kau. Memang yang mabuk kau. Memang yang berzina kau. Tapi kalau azab datang, aku kena juga setan. Kalau datang tsunami, kalau datang gempa bumi, kalau datang banjir bandang, kalau datang meletus, bisa rupanya dibedakannya mana rumah orang sembahyang, mana yang tak sembahyang, mana rumah orang mabuk, mana rumah orang soleh. Rata semuanya. Betul? Jadi kalau ada orang berceramah mengajak sholat, dia bukan resek, dia bukan tak ada kerjaan, dia bukan jahat, dia mau
menyelamatkan alam semesta dari azab Allah. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Kuntum, kalian umat yang terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ustaz Somad kalau ceramah jangan keras-keras sekali. Yang tunggu tak tahan. Kalau gitu kita ceramah lembut aja. Mari kita sholat. Mari kita sholat. Kalau kita tak sholat kita nanti kita tak sholat mati kita kita jadi jaga-jaga. Kebetulan suasananya petang. Ini masa-masa genting. Perut kenyang, tegak kurang perut, kendur kurang mata. Hujan pula. Menengok Ustaz itu kan kadang-kadang berdua, kadang-kadang tiga. Makanya saya kalau ceramah itu tidak ke depan aja saya tengok. Saya kalau ceramah keliling saya tengok keliling. Apa yang saya tengok? Aku mau menengok berapa orang yang tertidur. Asal ada nampak kedua orang menguap. Udahlah, demikianlah proses yang saya sampaikan. Rupanya di Marendal 1 dari tadi tak ada yang menguap. Kenapa tak ada yang menguap? Tak nampak karena pakai masker. Asalnya tertalan saja pasti sudah. Sampaikan pusat dan lebar. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siapa yang ceramah di Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Tentang ketawa-ketawa aja orang itu. Siapa yang ceramah dari di Masjid Marendal 1 Kecamatan Patumpak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara? Ustaz Somad dari Pekanbaru. Apa yang ceramahnya? Aku tengok yang menjerit-jerit aja. Tak kau dengar? Aku di bawah seng, pas kali jatuh. Bentar begini ya, bentar marah, habis itu senyum, bentar tuh marah, habis itu senyum lagi. Apa yang sampaikan? Andai kau tak dengar suaraku pun, kau tetap juga dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala iktikaf. Iktikaf di masjid. Memang deras saja di luar. Tak mana lah kabar helm-helm yang kembali. Nampak dari tatapan mata. Begitu turun dari mata kau. Tapi ada hikmah di sana, guys. Apa hikmahnya? Rupanya helm itu sejak 2021 belum pernah digosip. Begitu selesai ceramah, bersih. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu. Masyaallah, tabarakallah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi di balik itu selalu ada hikmahnya. Covid ada tak hikmahnya? Ada. Tukang jualan makin kaya. Kapan ceramah ini bisa ramai-ramai? Tahun baru 2022 ramai, tak ada Covid. Tapi nanti pas dekat-dekat puasa awal tahun 2022 akhir 2021 ramai. Pas sholat Idul Fitri tidak dibenarkan, dimaafkan karena Covid. Rupanya Covid balik
Dunia ini tak usah terlalu dipikirkan kami, kita bawa ketawa-ketawa. Betul. Marah, naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik diabetes mellitus, masuk ke otak, pecah pembuluh darah. Yang penting kita banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azan subuh datang ke masjid. As-salatu khairun minan naum. Datang ke masjid. Habis selesai masjid pengajian, dengarkan pengajian. Pengajian kita pada subuh ini adalah tafsir. Dengarkan, tak tahan tidur. Kalau ditanya Ustaz tuh, kenapa kau tidur waktu aku ceramah tadi? Saking tenangnya hatiku. Merasuk dia ke dalam. Hanya orang-orang yang tenang sajalah yang bisa tidur. Betul. Orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa tak bisa tidur karena penyakit insomnia. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip. Tak bisa tidur. Dimakan pil tidur baru bisa tidur. Orang kita naik sudako tuh tidur sampai ke sana. Asal naik hotel ke atas mimbar tidur lagi. Adapun khotib Jumat kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Asbah Taib LCMA. Naik khotib ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu selesai ditutup, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Tanya pula kawan semua. Pendek lagi rupanya. Memanglah manusia, tapi masih syukur dia mau ke masjid. Ada anak-anak muda sekarang. Apa prinsip anak muda sekarang? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, majelis ikhlas kulewati. Ada pula anak-anak muda sekarang sholat Jumat. Datang kita sholat Jumat terlambat. Hotel sudah naik ke atas mimbar, merokok-merokok mereka juga. Mereka masuk ke masjid, masih khutbah Ustaz. Padahal khutbah Jumat itulah inti sholat Jumat. Kalau cuma 2 rakaat sama dengan sholat subuh. Kenapa perempuan tidak sholat Jumat? Ibu sholat Jumat di sini. Ibu sholat Jumat di sini. Kenapa perempuan tak sholat Jumat? Karena suaminya akan pulang ke rumah menceritakan apa yang disampaikan khotib tadi. Bang, apa yang disampaikan khotib tadi? Supaya kau irit belanja. Bang, apa kata khotib itu tadi? Takutlah kau kepada Allah. Tapi perasaanku cuma yang lalu itu juga isinya. Entah itu aja aku dengar tadi. Bang, apa kata khotib itu tadi? Sorga di bawah tapak kaki suami. Maka kau izinkan aku begini sekali lagi. Jangan kalian potong video ini. Hancur nanti. Disomasi sama mama. Ibu-ibu sehat. Alhamdulillah. Ibu yang berdiri di sana yang tak dapat tempat duduk, insya Allah tempat duduk di surga akan ada. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang jihad fi sabilillah, hatta yang jihad sampai dia pulang ke rumahnya. Di sudut sana ada ibu menggendong anak pakai selendang. Di sudut sana ada ibu menggendong anak pakai selendang. Kenapa tak ditinggalkannya ada anaknya di rumah? Dia ingin anak ini mendapatkan barokah doa malaikat.
jama'a qawmun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah, yasluna kitab Allah, membaca ayat suci kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Itulah mengapa ibu itu membawa anak, walaupun anak itu tak mendengar ceramah, dapat rahmat barokah, anak itu akan menjadi alim ulama. Ini banyak ibu-ibu anak tadi bawa ke pengajian. Bang, aku mau pengajian di masjid. Abang jaga anak pel lantai, aku balik masakan sudah siap. Dah. Bang, aku mau pengajian ke masjid Ikhlas Manadal 1. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Aku pergi tadi. Abang, aku mau main kafe sebentar. Masih diizinkannya ibu, berarti dia masih baik. Masih ada sisa-sisa kebaikan dalam dirinya. Kalau sampailah dapat ibu laki masfir, Firaun. Bang, aku mau ke masjid dulu. Jangan. Aku tak suka kau pengajian. Jangan kau pakai jilbab. Jangan kau pergi ke masjid. Pakai rok pendek. Celana bang, celana leceh. Baju bang, you can see. Apa artinya bang? You kau kan bisa see menengok. You can see. Kau bisa menengok ketiak binianku. Rambut kau cat 3 warna. Tapi alhamdulillah suami-suami yang macam ini sudah mati kena kopi. Alhamdulillah. Tadi saya tausiah jam 3 kurang 15, sekarang jam 4 kurang 20. Kita sudah bersama 55 menit kurang 5 menit 23 detik. 60 menit kita bersama. 60 menit itu akan menghantarkan kita ke surga dan nanti. Ya Maulana. Hah? Oh, saya sangka pertanyaan. Rupanya disuruh berhenti ceramah jam 4 kurang 1/4. Tahu nggak begitu? Ada waktu sekitar 7 menit lagi. Di 7 menit ini mesti kusampaikan serapi-rapinya bahwa kita akan mati menghadap Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek memang sudah mati juga. Yang kaya mati, yang pejabat mati, yang rakyat jelata memang sudah setengah mati rasanya hidup ini. Bagi yang miskin-miskin, bagi yang susah-susah, bagi yang cacat-cacat, mohon maaf, kematian adalah akhir dari segala penderitaan. Ibu yang suaminya nakal, lahir dalam keadaan yatim piatu, dititipkan di panti asuhan, yang mengurus juga orangnya tak amanah, menikah, dapat laki setan, punya anak durhaka, penderitaan akan berakhir dengan kematian. Betul. Tapi jangan kematian dipercepat. Saking susahnya mati aja lah Pak Ustaz. Diambilnya tali jemuran, diikatkannya ke leher, melompatnya, patah atap. Beratnya 120 kilo. Kalau begitu aku bunuh diri aja lah di rel kereta api. Streaming pula. Hai guys. Detik-detik kematian. Kalian ikhlaskan aja utang gue ya. Kalau tak banyak awas sudah tadi kan. Lewat kereta, tiba-tiba tak, rupanya salah deh. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Masalahnya bukan bagaimana kita mati, tapi masalahnya kita akan mati membawa apa. Tapi kalau anak kita soleh, malam-malam dia bangun tahajud berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Amin. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Anak perempuan kecil itu, anak laki-laki di pintu, anak laki-laki perempuan di belakang. Walaupun masih kecil di tiang jilbabnya panjang, mereka inilah harapan masa depan Sumatera Utara. Adapun kita ini tak lama lagi mati, betul? Cuma saya kata kecil. Kenapa Abdul Somad masih hidup sampai sekarang? Kawan dia di pesantren meninggal, kawan dia di Mesir meninggal, kawan dia di IN meninggal, lebih sehat, lebih gemuk, lebih ganteng. Kenapa Abdul Somad masih hidup? Allah masih ingin Abdul Somad beramal. Jadi kalau ada orang sombong, ibu kok masih sehat ya bu? 4 sehat, 5 sempurna. Berapa banyak orang sehat mati, orang sakit tak mati-mati. Oleh sebab itu, kenapa kita masih hidup sampai tahun 2022 ini? Karena Allah masih ingin kita beramal soleh, bukan sholat. Tabligh akbar, gambar saya yang dibuat besar-besar di situ. Sorbannya warna merah pula, tak sesuai sama yang pakai. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barokah. Walaupun kehidupan sekarang sulit, pandai-pandai, nabung-nabung, jangan boros, bersedekah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sempat-sempatkan beribadah. Kalau menunggu sempat tak akan sempat. Nantilah ke masjid nunggu anak besar, anak sudah besar. Nantilah ke masjid nunggu anak nikah, anak sudah nikah. Nantilah ke masjid nunggu cucu. Nantilah ke masjid nunggu cucu besar. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa seperti ditebas pedang beratus kali, seperti kulit kambing dilepas dalam keadaan hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ibu memandikan anak pagi, habis itu dia mencret, mandikan lagi. Habis itu dia makan coklat, mandikan lagi. Habis itu dia minum cendol, mandikan lagi. Sore mau maghrib main paret pula dia, mandikan lagi. Ibu minta mandikan sama dia berapa kali? 1 kali mandi jenazah. Itu pun dia tak tahu. Alhamdulillah di Masjid Ikhlas Marendal 1 ada buku fikih jenazah. Kepada anak-anak muda di sekitar Masjid Ikhlas Marendal 1 supaya datang pelatihan jenazah, yang datang tua-tua. Oh, aku tahu saya kok, karena kalian yang mau dimandikan. Datang tuh anak-anak muda. Saya kalau mati, saya mau yang memandikan itu anak saya, jangan orang lain. Jangan ditengoknya aurat kita. Apalagi kalau ibu sombong. Aku bukan main sombongnya, mentang-mentang rumahnya besar, mentang-mentang mobilnya mewah, mentang-mentang cincinnya banyak, hidungnya pun tak punya untuk disapa. Begitu mati dimandikan orang, mampus kok. Ajarkan anak kita untuk mandi jenazah, supaya disiramkannya air pelan-pelan, supaya diambilnya kain putih, diletakkannya ke ujung jari untuk membersihkan lubang hidung, lubang telinga, supaya bersih jenazah. Yang kaya raya, yang jilbab banyak, yang pakai 3 lemari, tinggal. Yang kau bawa hanya sehelai, 3 helai, 5 helai, 7 helai kain kafan. Siapkan kain kafan dari sekarang. Berapa banyak orang kain untuk hari raya sudah siap, padahal malaikat maut lebih cepat daripada Idul Fitri. Malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran, betul? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan kita diubah Allah menjadi kemudahan. Yang belum dapat hidayah dibuka
diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran, dari sedang jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wa li abaina, dosa ayah kami ya Allah, wa li ummahatina, dosa mak kami ya Allah, wa li azwajina, dosa pasangan hidup kami ya Allah, wa li auladina, dosa anak-anak kami ya Allah, wa liman ahsana ilaina, orang-orang yang berbuat baik pada kami belum sempat kami balas, ampunkan mereka ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Allah. La taj'al quburahum mafratan min afarin niran, jangan jadikan kubur mereka lubang neraka ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, jadikanlah akhir segala perbuatan amal kami baik-baik semuanya ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yang damai, terbuka pintu rezeki ya Allah. Allahumma jazil mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah, berwakaf, berinfak, membangun masjid ini, mewakafkan tanahnya, berikan mereka balasan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi para penghafal Quran. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina, selamatkan anak kami dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari segala musibah, malapetaka, bencana ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.